Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita kembali untuk melaksanakan perkuliahan kita pada mata kuliah Supervisi Pendidikan, dan topik kita pada kali ini adalah mengenai prinsip, fungsi, dan tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pada hakikatnya adalah melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan di sekolah, di mana supervisi itu diarahkan kepada usaha untuk memberikan bantuan bagi guru-guru agar dapat melakukan semua tugas dengan lebih baik. Sehingga tugas supervisi itu meliputi yang pertama adalah tugas perencanaan, yang kedua adalah tugas administrasi, kemudian partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, lalu melaksanakan demonstrasi mengajar untuk guru-guru, serta melaksanakan penelitian. Supervisi dilandasi oleh berbagai prinsip. Yang pertama adalah prinsip ilmiah atau scientific, di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya dilakukan secara ilmiah, sehingga pelaksanaannya harus sistematis, objektif, dan juga menggunakan instrumen atau alat yang dapat memberikan data yang akurat dan dapat dianalisa. Yang kedua adalah prinsip demokrasi, di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga adalah prinsip kooperatif, di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya dapat mengembangkan usaha bersama untuk situasi pembelajaran yang lebih baik. Dan yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, di mana dalam pelaksanaan supervisi hendaknya dapat membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Prinsip-prinsip supervisi secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu prinsip praktis yang berupa prinsip positif dan negatif, dan yang kedua adalah prinsip fundamental yang merupakan dasar pokok dari semua prinsip. Prinsip positif adalah prinsip yang seharusnya dimiliki oleh seorang supervisor, yang meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi sebaiknya lebih berdasarkan sumber-sumber kolektif dari kelompok dari usaha-usaha supervisor sendiri. Yang ketiga, supervisi harus berdasarkan pada hubungan profesional. Yang keempat, supervisor harus mampu mengembangkan segi-segi kelebihan yang dimilikinya sebagai pemimpin. Yang kelima, supervisor hendaknya dapat memberikan rasa aman lahir dan batin pada seorang guru. Yang keenam, untuk menghadirkan rasa aman tersebut, supervisor hendaknya menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan tekanan serta perasaan kurang dari dalam guru tersebut. Yang ketujuh, supervisi seharusnya bersifat progresif, di mana supervisor memberikan pembinaan yang bersifat membangun. Yang kedelapan, supervisor hendaknya memperhatikan kesejahteraan para guru dan juga tenaga kependidikan yang lain. Yang kesembilan, supervisi harus berdasarkan pada keadaan yang real dan sebenarnya. Yang kesepuluh, supervisi hendaklah sederhana dan informal dalam pelaksanaannya. Dan yang ke-11, supervisi hendaknya bersifat objektif. Sementara prinsip negatif merupakan sebuah prinsip yang tidak seharusnya dimiliki oleh supervisor
dan perlu dihindari dalam pelaksanaan supervisi, di mana hal-hal yang perlu dihindari antara lain adalah yang pertama, supervisi tidak boleh memiliki sikap otoriter. Kemudian, tidak boleh mencari-cari kesalahan pada guru yang disupervisi. Lalu yang ketiga, supervisor bukanlah inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa. Dan yang keempat adalah supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih dari seorang guru hanya karena jabatan. Kemudian, supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara seorang guru mengajar. Dan yang terakhir adalah supervisor tidak mudah kecewa apabila mengalami sebuah kegagalan. Kemudian, dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik, pengawas hendaknya dapat berperan sebagai yang pertama adalah mitra guru dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran serta menjadi pembimbing di sekolah binaannya. Yang kedua, sebagai inovator dan pelopor dalam rangka mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang ketiga adalah berperan sebagai konsultan di sekolah yang dibinanya. Yang keempat, berperan sebagai konselor, sebagai kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Dan yang kelima adalah berperan sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Fungsi supervisi pendidikan pada dasarnya merupakan sistem komunikasi dua arah antara supervisor dan supervise ataupun kepala sekolah dengan para guru dan staf lainnya, sehingga dapat dilaksanakan kegiatan bidang pengajaran, kesiswaan, ketenagaan, pembiayaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam hal ini, supervisi pendidikan berusaha yang pertama adalah mengkoordinasikan semua usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga menstimulir usaha-usaha yang kreatif, yang keempat memperluas pengalaman guru-guru, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, dan yang kedelapan mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar para guru. Fungsi supervisi pendidikan dapat dihimpun menjadi dua bagian, yaitu fungsi utama dan juga fungsi tambahan. Fungsi utama adalah membantu pihak sekolah dan sebagai wakil dari pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membantu siswa dalam perkembangan individunya. Sementara fungsi tambahan adalah membantu sekolah dalam melakukan pembinaan guru supaya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat. Secara sederhana, supervisi pendidikan terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi penelitian, di mana fungsi ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan, dan penelitian yang dilakukan dalam hal ini mencangkup perumusan masalah, mengumpulkan data, dan analisis masalah yang akan digunakan sebagai perbaikan dalam belajar mengajar. Yang kedua adalah fungsi penilaian, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui evaluasi pengamatan yang dilakukan sebelumnya bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu apabila pengamatan yang dilakukan sebelumnya hasil yang diperoleh rendah, maka dilakukan perbaikan setelah mengadakan identifikasi masalah terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah fungsi peningkatan, yaitu peningkatan hasil dari supervisi sebelumnya agar tujuan supervisi dapat tercapai dengan baik. Baik, kita sekarang akan membahas mengenai tujuan supervisi pendidikan, di mana supervisi memiliki tujuan
untuk memberikan pengetahuan atau gambaran kepada guru maupun staf supaya masing-masing dapat meningkatkan kualitas dari kinerjanya terkhusus dalam melaksanakan tugas dalam proses pembelajaran. Tujuan utama supervisi adalah untuk membantu guru-guru agar mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran serta mengevaluasi proses pembelajaran secara tepat. Selanjutnya, supervisi pendidikan bertujuan untuk memberikan gambaran dari proses belajar yang akan ditempuh dan gambaran tentang proses belajar yang secara otomatis menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mendorong inisiatif untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Supervisi merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan yang bertujuan untuk memaksimalkan individual guru supaya secara efektif dalam mewujudkan fungsi pengajaran yang dapat memantau proses pertumbuhan murid. Tujuan supervisi adalah upaya perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara keseluruhan. Ini artinya bahwa supervisi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru seperti pengadaan fasilitas yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian arahan atau bimbingan, serta pembinaan dalam hal pengimplementasian kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode belajar, alat pengajar, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Baik, seperti biasa kita masuki tugas baca, di mana untuk tugas baca kali ini masih mengenai bab 4. Ya, di bab 4 itu silakan dibaca bagian C dan D, halaman 72 dan juga 78 mengenai prinsip supervisi pendidikan, kemudian fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Untuk diskusi pada topik kali ini adalah mengenai fungsi-fungsi supervisi pendidikan yang berkaitan dengan fungsi administrasi di sekolah, kemudian fungsi supervisi pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan juga pembelajaran. Silakan saling bertukar pikiran dan berpendapat pada forum diskusi yang ada. Selamat berdiskusi dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.